So, hari ini kita akan membahas tentang daycare. Semuanya about daycare. Jadi, berapa biaya daycare, apa aja sih kegiatan di daycare, gimana sih prosesnya, terus yes, semuanya deh. So, stay tune, jangan di-skip ya. Hai semuanya, welcome back to my channel Olala in New Zealand. Buat yang baru mampir, selamat datang ya. Buat yang belum kenal aku, kenalan lagi yuk. Nama aku Lala, aku udah 4 tahun tinggal di New Zealand. Aku orang Indonesia asli, original. Aku ikut suami tinggal di sini dan aku suka sharing pengalaman, perjalanan, dan pelajaran. Baik buruknya yang aku ambil selama tinggal di sini. Yang aku harapkan bisa membantu teman-teman yang mau pindah ke New Zealand, mau holiday, mau berkunjung, pokoknya yang mau kesini lah ya. Supaya tahu kayak apa sih New Zealand itu, oke? So please subscribe, like, and comment. Thank you. Alright, jadi hari ini kita mau membahas tentang daycare. Apa sih itu daycare? Daycare kalau di bahasa Indonesiain kan jadi hari perhatian. Ya. Aneh kan ya? Bahasa Inggris emang aneh ya nggak sih? Tapi sebenarnya nggak itu kan. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti menjadi tempat penitipan anak. Tapi kesannya kayak gimana gitu ya, tempat penitipan anak. Karena kenapa? Karena kayaknya daycare ini nggak populer ya di Indonesia. Karena kita kan di Indo banyak keluarga, terus banyak tetangga yang bisa kita titipin anak. Terus ada orang tua, ada tante, om gitu ya, yang kita bisa titipin anak kita di rumah mereka gitu. But di luar negeri, di sini khususnya di New Zealand, pokoknya di mana deh, di semua di luar negeri ya, pokoknya orang-orang itu semuanya mandiri dan semuanya bekerja, walaupun udah kayak tua-tua gitu ya kan, mereka semuanya kerja di sini di luar negeri gitu ya. So, daycare ini sangat membantu buat orang tua yang punya bayi, balita, anak-anak gitu ya, preschool, supaya mereka tetap bisa bekerja, beraktivitas, dan berkegiatan ketika anaknya pergi ke daycare gitu. Alright, so daycare sendiri ada beberapa tipe. Ada yang Montessori, ada yang standar, terus ada yang Kindi itu kindergarten ya. Kayak sebelum TK gitu, kayak playgroup lah gitu. Oke, pertama aku mau ceritain Sofia, anakku umur 2 tahun 4 bulan, yes. Dia masuk daycare-nya dari 4 bulan yang lalu pokoknya, sejak after 2 years gitu kan. Dan kenapa aku masukin dia ke daycare dan aku sebenarnya di rumah aja gitu. Jadi waktu aku buka bisnis ini aku udah merasa overwhelming banget. Buat yang belum tahu, aku juga berbisnis ya di sini. Di sini aku bikin small business, ada kayak gift box gitu. Nah, di sini this is my office. Terus ketika aku buka bisnis ini 4 bulan yang lalu itu aku amat sangat overwhelming. Waktu itu bisnisnya langsung boom gitu ketika Christmas, dan itu aku udah bener-bener gak sanggup gitu ya. Aku gak bisa ngerjain orderan. Ya kalian tau lah, balita, toddler itu kan aktif banget, apalagi anakku aktif banget. Dia mau pegang ini dan itu, mau begini, mau begitu. Which is aku gak bisa fokus dan aku gak bisa kerja. So, solusinya adalah ya udah masukin ke daycare gitu. Sekalian juga untuk perkembangan developmentnya si anakku ini, karena kita nggak ada keluarga, teman-teman jauh, nggak ada ya tetangga yang bisa dititipin gitu, dan anak-anak bisa main di mana-mana gitu ya. Jadi kita decide untuk masukin Sofia ke daycare gitu, supaya dia juga bisa main sama teman-temannya, sama berinteraksi lah, socialize, developmentnya berkembang gitu ya, nggak di rumah-rumah aja gitu sama mamanya, mama kek, sama bapak kek, ya kan. Jadi waktu awal-awal kita mau masukin Sofia ke daycare itu kita juga sempat bingung gitu kan, gimana caranya dan apa aja sih yang dibutuhkan, biayanya juga berapa, dan kita nggak menemukan video-video atau cara-cara orang masukin balita atau toddler di daycare. Tapi ada teman-teman kita juga, ada teman-teman aku, teman-teman mami
orang Kiwi di sini yang anak-anaknya juga udah semuanya masuk daycare dari bayi. Jadi di daycare itu kalian bisa masukin anak kalian dari umur 3 bulan. Bahkan ada yang kayak masih bayi banget. Jadi biasanya kalau misalnya kalian maternity leave, kalau cuti hamil itu di sini dapat 3 bulan, 3 sampai 6 bulan kan. Ya, ada tergantung company masing-masing. Jadi dari bayi, si bayi ini udah dimasukin daycare dari umur 3 bulan gitu. So, ya, dan mereka stay di daycare dari 2 sampai 12 jam. 11 sampai 12 jam. Jadi dari pagi jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setelah selesai mamanya atau dedinya pulang kerja gitu kan, dari berangkat sampai pulang. Gitulah selesainya di sini. Makanya daycare di sini adalah the key of kewarasan, ya kan. Jadi step awalnya kalian cari daycare yang deket-deket rumah kalian aja. Gak usah yang jauh-jauh, atau yang deket kantor kalian, ya kan. Misalnya kalau kalian kerja gitu. So ketika kalian pagi-pagi mau nganterin baby-nya, ya kan, sekalian berangkat kerja gitu kan, make sense kan. Yes. But kalau kalian tinggal di suburb, kalau kayak di daerah gitu, bukan di daerah ya, maksudnya agak jauh dari kota, kayak aku gini, mendingan kalian cari daycare-nya tuh yang deket-deket rumah, jangan yang deket kantor kalian. Kalau kantor kalian di CBD, di kota ya, itu akan lebih muahan. Sekarang berapa sih biayanya di daycare ini? Nah, harga dari daycare ini beda-beda tergantung suburb, lokasi atau area masing-masing gitu. Semakin ke kota, semakin deket kota, semakin deket CBD, ya kan, itu semakin mehong. Pokoknya kisarannya semakin mahal ya. Yang nggak tahu mehong, mahal. Jadi kisarannya sekitar 50 sampai 100 dolar per day. Jadi sekitar 250 sampai 500 per week. Yes, iya betul. Per minggu 250 sampai 500. Baik lagi tergantung lokasinya. Dan itu untuk biaya anak di bawah dari 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun, anak-anak bayi kalian akan mendapat yang namanya ECE atau Early Child Education. Nah, ini kayak subsidi gitu dari pemerintah khusus yang PR atau residence. Itu 20 jam per week gratis. Jadi ya terserah lo kalian mau pakai sehari berapa, dibagi sehari 4 jam gratis. Terus kalau misalnya kalian mau nambah ya nambah, bayar lagi gitu. Dan untuk yang work visa belum bisa mendapat subsidi ini. I'm sorry about it. Dan jadi lumayan ya. Jadi kalian harus pikir-pikir ya, kalau kalian mau bawa anak kalian ke sini under 3 years, apakah worth it gitu untuk ditaruh di daycare. Tapi kalau misalnya mamanya nggak kerja, it's okay. Sekarang step-stepnya gimana ya? Waktu itu jadi pertama-tama kalian cari yang tadi aku bilang, cari deket-deket rumah kalian atau deket kantor. Dan berkunjunglah ke banyak-banyak daycare supaya kalian bisa punya option yang banyak, pilihan yang banyak, dan kalian setiap daycare kan beda-beda ya kan. Udah pasti yang punya daycare atau guru atau semuanya yang ada di sini semuanya bagus, tapi kan kalian pasti mau yang terbaik kan untuk anak kalian. Ya pokoknya kalian bisa lihat lah kayak gimana sih, pokoknya kalian nyaman gak ninggalin anak kalian di situ gitu kan. So waktu itu di daycare Sofia aku pilih yang ini, yang deket rumah. Ini kita jalan untuk drop dia sekitar 10 menit ke daycare. Terus ini direkomendasi juga sama teman-teman karena ada anaknya temen juga yang di situ, beberapa anak teman di situ, dan mereka bilang di situ bagus. Ya udah, akhirnya kita pergi ke situ. Situ kita akan ngobrol-ngobrol sama si manajer daycare-nya, dan discuss harganya dan lain-lain. Nah, waktu itu sebenarnya aku cuma mau cari Sofia itu sekitar 3 hari aja gitu. Seminggu 3 hari gitu. Dan kayak cuman nggak full day, cuman 4 atau
ya 3 atau 4 jam. Terus suggestion disarankan oleh si manajernya kalau bisa jangan cuma 2 hari gitu atau 2 hari dan 4 jam karena si anak-anaknya ini jadi kayak gapnya terlalu jauh setiap weeknya gitu. Jadi kayak mereka nggak terbiasa sama orang guru-guru dan orang-orang di situ dan teman-temannya gitu. Jadi kalau bisa waktu awal-awal waktu bulan pertama aku taruh Sofia cuman 3 hari dan 6 jam langsung. Jadi dari jam 9 sampai jam 3 sore. Terus setelah kalian udah ngobrol-ngobrol sama manajernya, udah discuss, udah agree semuanya dengan biaya dan sebagainya, anak kalian akan ditinggal di situ untuk visit kayak 1 jam doang hari itu, pas hari kalian visit itu, untuk lihat dia gimana, apakah dia udah ready, udah siap, dan gimana lah reaksinya saat kalian di situ dan kalian harus nunggu sekitar 1 jaman gitu ya. Kayak gitu. And then waktu itu Sofia so ready, dia langsung main gitu kan, lihat mainan banyak, lihat anak-anak yang lain karena dia jarang banget kan ketemu anak-anak seumuran dia gitu. So dia happy banget dan dia senang banget pastinya. But aku yang mellow karena dari lahir kan aku nggak pernah berpisah walaupun sedetik gitu kan. Lebay. Maksudnya ya bener-bener selalu bersama ya. Tapi I have to do this untuk kewarasan aku juga ya. Dan the next day dia sudah datang lagi, besoknya datang lagi dan dia stay 2 jam. Pokoknya kayak dia disuruh tes gitu, kayak dia lihat perkembangannya. Terus hari ketiga langsung 6 jam. Waduh, aku bener-bener stres tuh. Minggu pertama tuh bener-bener kalian akan sebagai ibu ya, kalian akan merasakan gimana gitu ya, you know lah gitu. Tapi kalau kalian misalnya worry atau apa, kalian bisa telepon aku, sampai telepon berkali-kali, dia baik-baik aja gitu-gitu kan, bisa kok kalian telepon. And then setelah sebulan, daycare-nya menawarkan kalau Sofia sebaiknya setiap hari ditaruhnya gitu, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kalian tenang aja kok, di situ di daycare di New Zealand bener-bener aman dan kalian jangan khawatir, semuanya ada kamera di mana-mana dan kalian biasanya akan disuruh download aplikasi. Nah di situ mereka akan upload dan kegiatan anak-anaknya setiap hari. Jadi pokoknya kayak mereka hari ini kegiatannya ngapain, terus makan apa gitu, terus ya pokoknya semua activity, info, pengumuman, pokoknya apa aja, rules dan sebagainya di aplikasi itu. Jadi setiap parents harus punya aplikasi itu dan hanya parents doang yang tahu gitu passwordnya. Jadi tenang aja, kalian jangan merasa gimana ninggalin anak kalian. They are professional and they are very nice. Baik banget semuanya. And then buat yang dari pagi early start gitu kan, ada yang dari jam 7 sampai jam 6 sore itu akan dapat 3 snack, lunch dan semuanya udah disediain gitu ya. Jadi kalau Sofia dia kan startnya jam 9 ya. Jadi dia nggak dapat breakfast. Terus tapi dia dapat lunch dan 2 snack. Tapi karena Sofia sukanya makanan Eke, Mama Ke ya. Jadi Eke harus bawain lunch box ya Bu. Jadi harus bikin bekal lagi, PR ya enggak. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang dia makan makanan di daycare, kadang-kadang makan makanan aku. Jadi terserah dia. Jadi kita ngasih option ke dia whatever dia mau makan. Dia maunya makan di lunch boxnya. Ya gitu deh. So, yeah. So, it's worth it buat kalian yang kerja full time. Kalau kalian mau setiap di jam 7 sampai jam 6 itu, kalian aja bisa lihat mereka menu makanan mereka itu terpampang di kelas. Menu makanan mereka hari ini dari breakfast, snack, lunch, pokoknya semuanya tuh ada di situ dengan segala detailnya. Jadi kalian tahu anak kalian makan apa hari itu. Terus
aktivitinya juga, misalnya hari ini schedule-nya mereka itu udah ada jelas banget di papan. Pokoknya ketika kalian masukin anak kalian itu udah lihat hari ini dari jam 7 pagi itu sampai jam 6 itu ngapain aja mereka, dan semuanya terstruktur gitu ya. Jadi jangan khawatir, mereka profesional dan mereka juga punya pendidikan untuk early learning kayak gini gitu. Nah, jadi gitu deh. Jadi kayak gini sekarang ini jam pagi. Tadi aku habis nganterin Sofia ke daycare dan aku lanjut kerja di rumah gitu. Ya, nanti jam 3 biasanya Bapak yang jemput atau aku yang jemput. Oke, semoga video ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang daycare. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, komen di bawah atau add Instagram aku, DM aku, akunku jawab sebisa-bisaku ya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye.